Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020 semester 4. Di sini kami ingin eh, wawancara tentang kinerja pegawai MK Administrasi Manajemen Sekolah. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Aulia Azahra. Saya Lisa Vindi Perdani. Saya Jumalia. Adapun pertanyaan-pertanyaan, mungkin Ibu bisa perkenalan dulu. Baik, saya Indri Medianti, guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, dan ini rekan saya Eka Ayu Aprilia, guru matematika di sini ya, SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana penilaian pegawai terhadap gaji? Kalau gaji itu penilaiannya berdasarkan kinerja juga ya, yang pasti. Kinerjanya dinilai kalau nominal nggak bisa disebutkan, yang pasti ada gaji pokoknya, ada gaji per jamnya, ada juga insentif-insentif yang didapatkan dari provinsi dan kota. Kemudian apa lagi Bu Eka ya? Ya kalau misalnya ada tanggung jawab lain, misal sekarang ya. kan kebetulan Ibu Indri juga sebagai koordinator humas dan saya juga PLT sih, PLT kurikulum ya. Jadi pasti karena bebannya bertambah, otomatis kan ada tambahan lainnya. Yang jelas ya pasti berbeda dengan teman-teman yang tidak diberikan tanggung jawab lebih. Seperti itu. Biasanya Bu, yang paling berpengaruh terhadap gaji tuh, dipotongnya gaji tuh karena apa? Apakah karena Keterlambatan. Jika ada guru yang terlambat hadir seperti itu atau tidak hadir, berarti dipotong gajinya gitu, sesuai sama ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kemudian siapa yang biasanya mengevaluasi kinerja pegawai? Kalau mengevaluasi kinerja pegawai, seluruh masyarakat sekolah ya. Jadi kepala sekolah juga mengevaluasi, rekan kerja juga mengevaluasi, yang pasti secara anonim. Kemudian siswa-siswa juga menilai. Orang tua ada juga. Iya. Ya, orang tua juga menilai. Jadi seluruh elemen juga dilibatkan sehingga menghasilkan nilai-nilai yang benar-benar otentik. Jadi memang gambarannya tidak hanya berdasarkan opini sepihak, tapi memang semua elemen dilibatkan. Biasanya Bu, evaluasi ini diadakan memang ada waktu khusus kah atau bagaimana? Ya, ada waktu khususnya itu. Kalau penilaian kinerja biasanya itu per 3 bulan ya. Tapi kalau umpamanya untuk keseluruhan itu kita ada penilaian kinerja per semester. Itu setiap guru juga, bukan setiap guru aja, bahkan penjaga sekolah, tenaga kebersihan, semuanya itu dinilai kinerjanya. Jadi masing-masing ada kinerja kerja yang nanti akan di akhir semester itu kami juga bagi rapot. Jadi bukan siswa aja yang bagi rapot, guru juga bagi rapot, dibagikan kinerjanya. Nah, jika guru-guru atau GTK yang mendapatkan kinerja terbaik, misalnya dapat A, dapat B, nanti itu ada bonus tersendiri dari koperasi, ada bantuan dari ada reward lah gitu untuk penyemangat guru-gurunya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja masalah yang terdapat dalam penerapan manajemen kinerja? Kalau kinerja itu kita biasanya dana bisa termasuk. Kemudian biasanya dana kadang kita mau mungkin melakukan sesuatu tapi terhalang dana. Kemudian mungkin ada beberapa Yang paling dominan itu ini SDM. ya. SDM termasuk. Kalau namanya kita kurang pemikiran satu dengan pemikiran lain itu kan susah ya untuk kita satukan untuk untuk mewujudkan sekolah yang unggul lah, untuk sekolah yang lebih baik lagi. Nah, untuk menyinkronkan antara satu pemikiran satu dengan pemikiran yang lain itu yang masih kita yang bisa menjadikan penghambat
di sekolah ini. Tapi alhamdulillah kalau secara keseluruhan kita sudah mendapatkan pengakuan juga dari sekolah-sekolah lain bahwa SMP Muda itu kinerjanya, sekolahnya keren ya, sekolahnya selalu paling maju, selalu yang paling duluan. Bahkan Untuk rating mutu ya kemarin ranking Tarakan ya, sekota Tarakan SMP Muda itu peringkat keempat gitu. Kenapa peringkat keempat? Karena kami selalu maju paling awal. Contoh AKM baru aja dimulai di tahun 2022 ini ya untuk sekolah-sekolah lain. Sedangkan kami sudah mulai dari tahun 2020. PJBL bahkan di akhir di awal kita ya sudah dibentuk tim, jadi ada tim numerasi sama tim literasi. Nah, 2 tim ini masing-masing terdiri dari 2 orang. Nah, dari 4 orang ini itu yang di-push-nya tuh yang memang benar-benar harus gitu, harus paham konsep AKM itu sendiri dari awal sampai akhir. Nah, ternyata setelah kita pelajari ada juga bonusnya buat kami sendiri gitu. Nah, karena saya juga kebetulan numerasi, beliau juga literasi. Jadi akhirnya kita tahu ternyata AKM itu bagian dari ANBK-nya, AN-nya. Jadi ternyata begitu kita tahu, kita bisa membagi ilmu itu, men-sharing. Bahkan bukan cuma sekolah Muhammadiyah aja, sekolah Tara yang kami ajarkan, tapi beberapa sekolah negeri juga sudah kami datangin karena permintaan dari kepala sekolahnya sendiri. Iya. Mungkin itulah beberapa seperti PJBL, sekolah lain itu bahkan belum menyentuh Bahkan masih program itu, bahkan masih bingung, masih sekitar PJBL itu apa ya gitu, tapi masih dibayang-bayang aja. Nah kalau sekolah ini itu sudah action, sudah dilakukan malah. Nah jadi memang di sekolah kami ini sudah menerapkan sudah pelatihan kurikulum merdeka, belajar sudah lulus yang inklusif, guru-guru sebagai guru inklusif. Jadi kita selalu mengatakan bahwa kalau inklusif tuh bagusnya di SLB aja anak-anaknya. Wah ternyata salah, nggak seperti itu. Jadi bahkan siswa-siswa berkebutuhan khusus, siswa-siswa yang memang membutuhkan layanan khusus, siswa-siswa yang apalagi ya kalau inklusif itu layanan khusus, yang seperti itulah. Yang layanan khusus itu bukan yang mungkin difabel aja, bukan cacat fisik aja, tapi seperti anak-anak yang broken home, anak-anak yang memang harus membutuhkan layanan khusus. Itu memang guru-gurunya memang dididik untuk itu. Nah jadi guru-guru sini juga sudah termasuk lulusan itu gitu. Jadi mungkin kalau beberapa sekolah lain itu masih belum menyentuh program-program tersebut, tapi di sini alhamdulillah sudah banyak guru-gurunya yang sudah paham dan dan sekolah ini juga sudah menuju sekolah ramah anak. Jadi istilahnya adiwiyata, bahasanya itu nggak ada lagi sudah istilahnya yang memarah-marahi siswa, nggak ada sudah bahasanya tuh yang membentak-bentak siswa, apalagi sampai mukul tuh sudah nggak ada di sini seperti itu. Jadi pelan-pelan sudah mulai berubah. Mungkin kalau ada pun gurunya yang kelihatannya sedikit marah gitu, itu karena prosesnya keterbiasaan. Karena namanya proses kan dia nggak bisa langsung berubah otomatis kan. Nah seperti itu. Tapi kalau bisa dikatakan menuju sekolah ramah anak sudah kelihatan beda jauh. Jadi si anak juga sudah mulai nggak ada bahasanya tuh yang kayak takut sama guru, tapi malah lebih friendly ke gurunya. Kalau sudah friendly sama gurunya, otomatis apapun yang dipikirannya dia akan terbuka kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi ya seperti itu. Kalau memang dikatakan usaha-usaha sekolah dalam manajemennya, kita berusaha untuk mengembangkan diri. Karena kepercayaan kami sendiri, kepala sekolah mengatakan kepada kami bahwa guru yang nggak mau belajar itu tidak layak untuk mengajar. Itu bahasa dari kepala sekolah kami yang untuk anak buahnya, bahwa guru yang mau berhenti belajar atau guru yang nggak mau belajar ya nggak layak belajar. Karena guru itu tetap harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti kepribadiannya anak-anak yang sudah mengikuti zaman ini. Kita nggak bisa terus stagnan di situ. Kita harus tetap mengejar mereka, harus menyeimbangkan mereka supaya kita bisa juga mengontrol mereka, memantau mereka, memanage mereka seperti itu. Ada lagi? Bagaimana hasil pengelolaan kinerja pegawai saat ini?
kinerjanya Ya perubahannya signifikan sekali karena alhamdulillahnya ya selama pandemi ini sisi sisi positifnya positif. yang bisa kami ambil. Kalau sisi negatif pasti ada ya, kinerja kita jadi ekstra, tapi siswa juga mungkin banyak yang loss bahasanya tuh learning loss, banyak yang learning loss, tapi di samping itu juga kita terus menguatkan keterampilan kita sebagai pendidik gitu. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki learning loss juga tadi? mendaftarkan untuk sekolah penggerak dan sudah lolos tahap 1 ya? Iya, sudah lolos tahap 1. Jadi sebagai sekolah penggerak, dan kepala sekolahnya juga sudah menjadi instruktur nasional guru penggerak. Dan jadi bukan hanya kami aja terus yang belajar, tapi kepala sekolahnya juga belajar terus, bahkan lebih dibandingkan kami. Itu cara kami memperbaiki diri kami di dalam dalam manajemen sekolah ini, seperti itu. Yang kelima lagi kan? Iya. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Yang pertanyaan selanjutnya, mengapa manajemen kerja perlu diterapkan? Penting manajemen kerja. Jadi kita bukan hanya sekedar kalau ada salah dihukum ya. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya harus kayak gini loh. Atau kalau kamu melakukan kesalahan, kamu kan sudah seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kita sama halnya kepada siswa, kita nggak bisa hanya memberikan hukuman, memberikan dia konsekuensi, tidak hanya harus memberikan dia diri kita cuma hanya sebagai pengontrol atau pemantau, tapi kita sebagai manajemen. Bagaimana kita juga mendisiplinkan diri kita, bagaimana kita mendisiplinkan siswa, bagaimana kita mengatur segalanya supaya menjadi tertib dan terarah sesuai dengan tujuan visi misi sekolah kita. Jadi kalau dikatakan penting ya penting sekali. Kalau dikatakan penting nggak sih atau enggak sih, atau enggak penting nggak ya manajemen ini sangat salah. Manajemen itu sangat penting. Supaya apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita susun berdasarkan rapat-rapat kita sebelumnya, berdasarkan kesepakatan kita untuk visi misi sekolah, ya diatur berdasarkan manajemen tadi. Ya dari kinerjanya, ya dari pengaplikasian, pengimplementasiannya, segala halnya akan terwujud jika manajemennya itu baik. Gitu. Nah, kalau ditanya tadi manajemennya bagaimana, ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua elemen ini terlibat. Tidak hanya kepala sekolahnya saja yang capek ngurusin anak buahnya, tidak hanya siswanya aja yang harus menurut saja, atau tidak hanya gurunya yang terus harus marah-marah, tidak seperti itu, tapi semua elemennya itu harus belajar dan bekerja sama. Seperti itu. Intinya sebagai alat kontrol dan refleksi. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, bagaimana perbandingan kinerja pegawai di tengah adanya wabah COVID-19 dan sebelum adanya COVID-19 belakangan ini? Nah, kalau kinerjanya dulu kita terlalu santai ya. Kalau maksudnya gini, bahasanya terlalu santai itu kita terlalu nyaman dengan zona kita waktu sebelum pandemi. Nah, tapi ketika ada pandemi, itu yang saya katakan sebelumnya bahwa pandemi ini juga ada membawa berkah buat kami. Berkahnya benar-benar benar-benar menghargai waktu, benar-benar mau mengembangkan diri, benar-benar menghargai sesama, benar-benar kita juga Mengontrol diri sendiri sih penting. Fokusnya seperti itu. Kan mengontrol diri sendiri itu banyak. Ketika kita bisa mengontrol diri kan berarti kita bisa juga ikut mengontrol lingkungan kita, apalagi tentang dunia pendidik. Kita ini kan sebagai pelaku pendidik nih, otomatis ada orang tua yang menitipkan dan mempercayakan anaknya ke kita. Walaupun secara pandemi selama sistem pandemi kemarin itu kan kita 2 tahun nih benar-benar nggak ada tatap muka dan lain-lain. Itu kan bukan cuma siswa yang stres, gurunya juga stres. Itu ternyata dialihkan, maksudnya ya sisi positif ini tuh betul-betul dari 100% tuh mungkin 80% lah yang bisa kita ambil sisi positifnya. Yang bisa, kenapa saya bilang 80%, contohnya kami berdua aja. Kami ya entahlah ya qadarullah kah atau memang itu memang betul-betul kami tuh ibaratnya terbangun lah dari tidur panjang, ternyata punya potensi yang sudah lama kami kubur. Kami ternyata bisa bangkit sendiri
dengan perlahan-lahan. Salah satunya waktu kita jadi juara provinsi untuk cipta puisi. Dari situ guru-guru sudah mulai bersaing tuh, jadi mulai dari provinsi, tingkat kota, sampai akhirnya tingkat nasional. Jadi ya pandemi ini memang benar-benar membawa pengaruh positif. Kalau kemarin kan waktu seperti yang Ibu Indri bilang, kita terlalu santai karena tidak ada tujuan, tidak ada pacuan, dan tidak sebenarnya ada cuma kayak kurang terlalu santai ya bahasanya itu. Karena berpikir kan besok masih bisa, besok masih bisa. Ternyata selama pandemi itu masih benar-benar itu yang kami bilang, benar-benar menghargai waktu. Ternyata 1 jam itu bisa berpengaruhnya banyak untuk diri sendiri dan orang lain. Ternyata dari potensi kami yang sudah lama tidur bisa bangkit, akhirnya kan mengharumkan nama sekolah, bisa membawa nama sekolah kembali. Bahkan bukan guru-gurunya saja, siswanya siswa-siswanya juga luar biasa, masya Allah. Selalu ikut lomba pasti menang, bahkan bukan kota saja yang kita ikutkan, bahkan nasional. Nah kalau main catatan sendiri kemarin itu bahasa Indonesia bahkan setiap ikut pasti menang. Nah kemarin ada peringkatnya itu bahkan peringkat 1 sampai 3, 4 orang yang raih dari SMP muda semua. Nah kalau ditanya apakah siswa itu aja yang ikut, kok bisa 4-4 yang menang dari sini semua? Tidak, saingannya itu sampai 2.000-an orang, 4.000-an orang, 2.600 kalau tidak salah, itu saya ingat. Itu saingannya 2.600 dari nasional. Dan alhamdulillah dari SMP sini semua yang meraih peringkat 1, juara 1, juara 2 sampai juara 3-nya itu 2 orang. Nah kelanjutannya apakah ada? Apakah bahasa Indonesia saja? Tidak, semua yang diikuti, TIK, MAPEL, biologi, banyak lagi ya, matematika. Pokoknya setiap ada lomba ikut. Kita memang nanamkan ke siswa nggak usah takut. Perbedaannya itu signifikan. Iya, sangat perbedaannya tuh sangat sangat beda sekali lah. Kalau kemarin tuh memang kita terlalu santai, oh iya bisa nanti aja, nanti. Tapi ternyata ketika pas sudah pandemi, kita sudah mulai merefleksi diri. Kita ini kayaknya terlalu santai deh, kayaknya kita memang harus belajar lagi. Nah pas kita belajar lagi, di situ mata kita mulai terbuka. Ternyata kita selama ini nih masih banyak sekali kekurangan, bahkan yang kita lakukan ternyata masih salah. Astagfirullahaladzim, bahkan kami mengatakan sama Bu Eka aja, ternyata kita zalim ya sama anak-anak selama ini. Bahkan kita ngobrol sampai seperti itu, ternyata kita zalim loh ya. Kita anggap itu benar, tapi ternyata luar biasa salah. Dari sudut pandang anak-anak itu tidak gitu. Kita kan sudah kenal ya namanya hak anak. Nah, kalau mamanya kita sebagai orang dewasa memaksakan pandangan kita kepada siswa, kepada anak, sedangkan kita tidak memikirkan nih sama hak anak tadi gitu. Setelah kita setelah kita namanya merefleksi diri selama pandemi tadi, selama 2 tahun kemarin, alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Bisa dilihat dari banyaknya menang lomba, gurunya juga bukan siswanya aja yang kita push untuk ikut-ikut bersaing di luar, bahkan guru-gurunya juga ikut bersaing di luar, seperti itu. Jadi kalau bilang perbedaannya sangat signifikan, kelihatan sekali perbedaannya. Jadi itu saja jawaban kami. Ada lagi? Cukup, pertanyaannya sudah selesai. Oh, iya. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.